Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali kita dalam mata kuliah Qawaid Al-Fiqhiyah. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan pengertian hubungan Qawaid Al-Fiqhiyah dengan yang lain. Kemudian perbedaan Qawaid Al-Fiqhiyah dengan Qawaid Usuliyah. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengawali perkuliahan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan yang pertama adalah terkait dengan pengertian Qawaid Al-Fiqhiyah. Sebelum membahas tentang apa itu Qawaid Al-Fiqhiyah, terlebih dahulu kita memahami apa itu Qawaid. Nah, Al-Qawaid atau Qawaid itu adalah merupakan jamak dari qaidah, yang secara bahasa qaidah ini adalah berarti basis atau artinya dasar atau artinya pondasi, yang dimana pondasi atau basis atau dasar ini menjadi pilar atau menjadi tempat berdirinya sebuah bangunan. Intinya adalah qawaid atau kaidah itu adalah pondasi, dasar atau basis tempat berdirinya sesuatu. Sesuatu di sini adalah termasuk disebut dengan suatu bangunan. Nah, adapun kaidah secara istilah ini ada beberapa pendapat. Maksud saya adalah para ulama berbeda pendapat tentang makna al-qaidah secara istilah. Nah, kita akan lihat perbedaannya nanti. Yang jelas adalah al-qaidah itu adalah hukmun kulliyun yang tabiqu ala juz'iyatihi liyata'arrafa ahkamaha minhu, yaitu suatu ketentuan atau suatu aturan atau suatu pedoman umum yang menyeluruh, yang kemudian pedoman ini meliputi bagian-bagiannya. Nah, dari bagian-bagian ini tadi, maka dapat diketahui hukum-hukum suatu persoalan berdasarkan ketentuan umum itu tadi. Intinya adalah, dari pengertian ini, kaidah itu adalah aturan umum yang meliputi bagian-bagiannya. Nah, gitu ya, bisa dipahami, aturan umum yang aturan ini punya bagian-bagian. Jadi sebagai aturan umum dia meliputi bagian-bagiannya. Kira-kira bisa dipahami dan bisa dibayangkan. Nah, selanjutnya pengertian qawaid yang lainnya adalah ada yang mengartikan hukmun aghlabiyun au aktsariyun yantabiqu ala mu'zami juz'iyatihi li ta'rifa ahkamaha minhu. Adanya perbedaan di situ adalah sangat mendasar. Yang pertama tadi hukmun kulliyun, sementara yang kedua ini adalah hukmun aghlabiyun atau aktsariyun, yaitu hukum atau aturan umum atau pedoman, yaitu satu pedoman yang mayoritas, yang dia ini secara mayoritasnya saja gitu, yaitu dia hanya mayoritasnya saja melingkupi bagian-bagiannya. Jadi tidak semua persoalan dilingkupinya, tetapi secara kebanyakannya ia melingkupi bagian-bagiannya saja. Gitu. Nah, bisa dipahami ya. Makna yang lainnya sama, tapi hanya bedanya yang pertama tadi adalah hukmun kulliyun, aturan-aturan yang menyeluruh. Sementara yang kedua ini adalah hukmun aghlabiyun, yaitu aturan yang hanya mayoritasnya saja ia meliputi bagian-bagiannya. Artinya dia tidak melingkupi semua persoalan. Nah, kalau istilahnya di sini dia misalnya tentang apa kemaslahatan misalnya, hanya berbicara tentang kemaslahatan saja, tidak berbicara tentang kemudaratan, tidak bicara tentang hal yang lain, begitu. Bisa dipahami ya kira-kira. Nah, itulah pengertian kaidah. Nah, jadi dari hal ini tadi bisa kita pahami, bisa kita
simpulkan adanya perbedaan di antara keduanya tadi. Nah, bahasan berikutnya yaitu tentang al-fiqhi. Tadi kawaidah, sekarang al-fiqhu atau al-fiqhiyah. Al-fiqhiyah ini yaitu berasal dari kata al-fiqhu. Al-fiqhu adalah wazannya faqiha yafqahu fiqhan. Maknanya secara bahasa, al-fiqhu itu adalah paham. Paham. Nah, fiqih ini yufaqihu fid din, adabnya dalam agama. Nah, jadi fiqih itu adalah paham artinya secara bahasa. Nah, adapun secara istilah banyak sekali bisa Anda kaji, bisa Anda lihat di berbagai macam referensi makna fiqih secara istilah. Namun dalam materi ini kita mengambil sebagian saja tentang makna fikih. Al-fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu adalah sebuah ilmu. Dia adalah sebuah ilmu. Nah, sebuah ilmu terkait dengan apa? Terkait dengan hukum-hukum. Hukum yang mana? Apakah hukum adat, hukum manusia? Apakah hukum seperti apa? Nah, hukum yang dimasukkan di sini adalah hukum syara. Hukum syara itu adalah hukum yang berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Jadi fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syara al-amaliyah, yaitu sifatnya itu perbuatan. Bersifat amaliyah, perbuatan. Fikih itu adalah membahas terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan. Nah, urusan hati, urusan pikiran itu bukan bagian dari fikih. Fikih hanya membahas terkait dengan apa yang dilihat. Saya pikir Anda sudah memahami makna fikih itu karena sudah dipahami, sudah dipelajari sejak awal-awal perkuliahan. Nah, fikih ini digali dari mana? Diambil dari mana? Fikih itu digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Nah, gitu. Nah, ini barangkali bisa Anda pahami ya. Intinya adalah fikih itu adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan hukum syara yang sifatnya adalah perbuatan. Yang semuanya itu digali, fikih itu digali, diijtihadkan dari dalil-dalilnya yang rinci. Gitu. Saudara sekalian, nah kalau kita gabungkan makna al-qawaid dengan al-fiqhiyah, maka dia menimbulkan pengertian yang baru sebagaimana yang disebutkan dalam slide ini. Qawaid fiqhiyah adalah hukmun aghlabiyun yata'arrafu minhu hukmul juz'iyyati al-fiqhiyati mubasyaratan, yaitu suatu aturan atau suatu norma atau suatu pedoman yang mayoritasnya ia meliputi persoalan-persoalan hukum fikih yang dengan aturan-aturan atau dengan kaidah-kaidah atau dengan pedoman-pedoman itu dapat ditentukan secara langsung status hukum fikih itu. Nah, jadi qawaid al-fiqhiyah adalah aturan atau pedoman atau norma yang mayoritasnya itu dia melingkupi persoalan-persoalan yang relevan dengannya. Persoalan-persoalan itu adalah persoalan-persoalan fikih. Nah, dengan adanya kaidah ini maka dapat diketahui status hukum suatu persoalan. Kira-kira bisa dipahami ya. Silakan diulang kembali makna qawaid al-fiqhiyah. Nah, saudara sekalian, selanjutnya adalah makna atau arti lainnya terkait dengan qawaid al-fiqhiyah itu adalah qadiyatun syar'iyyatun amaliyatun kulliyatun tashtamilu bil quwwati ala ahkami juz'iyyati mawdu'iha. Artinya ketentuan syar'iyyah yang bersifat amaliyah, universal, yang mana ia mengandung hukum-hukum juz'iyat sesuai dengan topiknya masing-masing. Nah, ini makna bagi yang memahami kaidah itu sebagai kaidah hukmun kulliyun tadi, yang tentang terkait perbedaan itu tadi.
Nah, kalau yang pertama tadi adalah memaknai kaidah itu adalah sebagai ketentuan yang mayoritas, yang kebanyakannya seperti itu tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita bersama makna kaidah fikih itu. Nah, silakan Anda lihat di slide ini tentang kesimpulan yang berbicara tentang kaidah fikih. Gamblangnya begini saja. Kaidah fikih itu adalah suatu ketentuan, suatu norma, atau satu pedoman, di mana pedoman, norma, atau ketentuan ini meliputi bagian-bagiannya masing-masing. Nah, itu yang disebut dengan kaidah fikih. Meliputi bagian-bagiannya masing-masing. Dan bagian-bagian ini adalah persoalan-persoalan fikih. Nah, lebih gamblang lagi, mari kita lihat apa yang ada di slide berikut ini. Bisa Anda perhatikan di sebelah yang warna merah. Coba lihat, itu ada lingkaran besar. Di dalam lingkaran besar itu ada lingkaran kecil. Nah, lingkaran besar itu disebut dengan kaidah. Dia suatu ketentuan umum, lalu dia meliputi bagian-bagiannya. Nah, apa yang diliputinya adalah bagian-bagian yang relevan dengan dia. Nah, yang lingkaran-lingkaran kecil itu disebut dengan fikih. Nah, itu lingkaran-lingkaran kecil itu disebut dengan fikih. Atau kita lihat ke sebelahnya yang berwarna. Nah, di lingkaran besar itu disebut dengan kaidah. Di dalam kaidah ini tadi ada lingkaran-lingkaran kecil, misalnya terkait dengan niat wudu, niat sholat, niat puasa, niat zakat, niat haji, niat nikah, niat belajar, dan berbagai macam niat. Nah, berarti apa di sini persoalannya? Persoalannya adalah terkait dengan niat. Nah, niat ini diliputi oleh satu kaidah. Kaidah itu berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Setiap persoalan tergantung dengan maksud atau tujuannya. Berarti itu berkaitan dengan niat. Nah, niat ini dilingkupi oleh satu kaidah yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha ini adalah kaidah fikih. Nah, dari gambaran ini semoga kita bisa memahami apa itu makna dari qawaid al-fiqhiyah. Nah, sekarang kita berpindah pada materi yang lain terkait dengan perbedaan qawaid usuliyah atau perbedaan qawaid al-fiqhiyah dengan qawaid usuliyah. Yang pertama adalah qawaid usuliyah adalah kaidah-kaidah yang dilahirkan dari kajian terhadap Al-Quran dan hadis. Qawaid usuliyah itu digali lahirnya dari kajian-kajian terhadap Al-Quran dan hadis. Salah satu contohnya misalnya kita melihat adanya perintah dalam Al-Quran berbunyi aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Nah, kaitannya dengan aqimus shalah banyak sekali diulang-ulang redaksi tersebut dalam Al-Quran. Lalu kemudian diulang-ulang juga dalam hadis Rasulullah. Bahkan dalam hadis Rasulullah itu, barang siapa yang mendirikan sholat maka sama dengan mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, antara kasolah faqad hadamad din. Orang yang meninggalkan sholat maka telah meruntuhkan agama. Nah, ini maksudnya berarti bahwa dari kajian Al-Quran dan hadis ini ada perintah untuk melaksanakan sholat. Lalu timbullah para ulama membuat satu kaidah yang berbunyi al-aslu fil amri lil wujub. Asal hukum suatu perintah itu adalah wajib. Nah, seperti itu ya. Bagi Anda yang sudah mengambil mata kuliah usul fikih 2, Anda sudah mengetahui hal seperti ini, insyaallah. Nah, sementara qawaid al-fiqhiyah dilahirkan dari kumpulan beberapa persoalan fikih.
Tadi kan kita sudah membahas tentang niat. Beberapa macam niat, semuanya banyak sekali niat itu. Lalu dari berbagai macam niat yang tersebar ini diliputi oleh satu kaidah. Yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Setiap persoalan ditentukan berdasarkan maksud dan tujuannya. Berarti kaidah ini lahir dari persoalan-persoalan fikih. Oke. Selanjutnya, qawaid al-fiqhiyah nomor 2. Qawaid usuliyah, maksud saya, qawaid usuliyah beranjak dari berpikir deduktif, sementara qawaid al-fiqhiyah beranjak dari berpikir induktif. Bagi yang sudah mempelajari bahasa Indonesia, insya Allah memahami apa itu deduktif, apa itu induktif. Kita ulang saja di sini. Deduktif itu adalah berpikir secara umum untuk menuju pemikiran khusus. Dari umum ke khusus, itu adalah deduktif. Dari umum ke khusus. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat itu kepada ahlinya, kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, itu berarti lalu timbullah pernyataan bahwasanya amanat itu harus diterima oleh ahlinya, begitu. Nah, deduktif. Kemudian turun ke bawah, bagaimana sih yang disebut dengan amanah? Bagaimana yang disebut dengan ahli dan yang lain-lainnya, macam-macam. Nah, itu dari yang umum tadi mengerucut ke bawah, berbicara tentang khusus. Ahli itu seperti apa, amanat itu bentuk seperti apa, bentuk amanat itu seperti apa. Nah, ini persoalan-persoalan khusus. Nah, sementara qawaid al-fiqhiyah itu adalah beranjak dari berpikir induktif. Kalau kita kembali lagi pada contoh sebelumnya tentang niat tadi, dari khusus, niat sholat, niat puasa, niat zakat, niat yang lain, itu persoalan-persoalan khusus. Nah, persoalan-persoalan khusus ini adalah disebut dengan induktif. Dia beranjak dari berpikir khusus untuk menuju pemikiran umum. Nah, itu yang disebut dengan induktif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang selanjutnya, nomor 3, qawaid usuliyah bersifat umum dan dapat diterapkan secara menyeluruh. Walaupun tadi sudah kita jelaskan pengertian makna dan perbedaan tentang makna qawaid al-fiqhiyah. Sementara qawaid al-fiqhiyah hanya meliputi bagiannya yang relevan. Tentang masalah berarti apa saja yang berkaitan dengan masalah masuk ke dalam satu kaidah. Nah, gitu. Kaidah misalnya al-hukmu yattabi'u ila maslahatir rajihati. Hukum itu harus mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat. Lalu ada berbicara tentang kemudaratan, maka semuanya bicara tentang kemudaratan. Nah, ada timbul satu kaidah, misalnya darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak satu kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Nah, ini berbicara tentang kemudaratan, masuklah satu kaidah di situ melingkupi berbagai macam kemudaratan. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya yang keempat, qawaid al-fiqhiyah, qawaid usuliyah berfungsi untuk mengistimbatkan hukum. Mungkin Anda paham mengistimbatkan hukum. Qawaid usuliyah berfungsi untuk menemukan, untuk menetapkan status hukum suatu persoalan. Sementara qawaid al-fiqhiyah dia hanya bersifat menghimpun persoalan-persoalan fikih seperti yang sudah kita jelaskan tadi dan memperkuat hasil kajian dari usul fikih. Nah, selain menghimpun, qawaid al-fiqhiyah adalah memperkuat hasil kajian dari usul fikih. Ada kasus hukum kemudian digali oleh usul fikih. Usul fikih menggali persoalan kasus hukum ini tadi. Nah, dari kasus hukum ini tadi ditemukanlah status hukumnya. Anggap saja misalnya dari kajian usul fikih menggunakan metode tertentu, misalnya metode maslahah. Maka mengkaji satu persoalan, lalu ditemukanlah status hukum dari persoalan itu. Misalnya boleh, misalnya wajib,
misalnya haram, misalnya makruh dan yang lain-lain. Nah, fikih berbicara tentang persoalan ini, lalu di suatu ketika juga ada suatu persoalan yang bisa disebut dengan fikih juga, maka bercampurlah fikih sampai 5 atau lebih dari persoalan fikih ini dilingkupi oleh satu kaidah. Makanya kaidah fikih itu adalah hanya mendukung atau memperkuat hasil kajian dari usul fikih. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Yang kelima, qawaid usuliyah ada sebelum adanya fikih. Qawaid usuliyah ada sebelum adanya fikih. Sementara qawaid al-fiqhiyah baru muncul setelah adanya fikih. Nah, kalau diruntut itu kan nomor 1 usul fikih. Lalu nomor 2 kasus hukum. Nomor 2 kasus hukum. Nomor 3 status hukum dari kasus hukum ini tadi. Boleh apa tidak? Setelah dikaji oleh usul fikih. Nah, seperti itu gayanya. Nah, sementara qawaid al-fiqhiyah tadi muncul setelah adanya fikih. Boleh, tidak boleh misalnya tadi. Maka kemudian muncullah kaidah fikih. Nah, modelnya jika diibaratkan kayak begitulah modelnya, ini garis yang gini. Dari sini usul fikih, kasus hukum, suatu persoalan, lalu setelah dikaji melalui usul fikih, timbullah status hukumnya, boleh, tidak boleh, dan segalanya. Lalu dilingkupi, didukung, dikaji oleh kaidah fiqhiyah. Nah, ini yang saling berhadapan tapi bukan saling bertentangan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami tentang perbedaan qawaid usuliyah dengan qawaid al-fiqhiyah. Selanjutnya berbicara tentang hubungan qawaid al-fiqhiyah dengan fikih dan dengan qawaid usuliyah. Apa sih hubungan di antara mereka ini? Gitu. Nah, yang pertama, sebagaimana yang ada di slide, usul fikih. Kita bakal kaji dulu usul fikihnya. Usul fikih adalah sebagai alat istimbat. Sebagai alat istimbat, atau sebagai alat analisis, atau sebagai pabrik hukum. Sudah kita gambarkan tadi kan tentang fungsi peran dari usul fikih. Nah, yang kedua, fikih adalah hasil dari kajian usul fikih. Atau fikih itu adalah produknya dari kajian usul fikih. Nah, sementara qawaid al-fiqhiyah membungkus beberapa tema, beberapa bab, beberapa persoalan fikih. Berarti hubungan dari ketiga ilmu ini adalah hubungannya adalah saling keterkaitan, saling satu kesatuan, bahwasanya kaidah fikih itu membutuhkan dari hasil kajian dari usul fikih pun memerlukan adanya kaidah fikih untuk mendukung, melingkupi persoalan-persoalan hukum yang sudah dikaji darinya. Nah, itu yang dimaksud dengan hubungan qawaid al-fiqhiyah dengan fikih dan dengan qawaid usuliyah. Saudara sekalian, barangkali itu materi yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Marilah kita baca bersama-sama ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.